Kami banyak belajar di teman-teman di Jawa Barat itu dengan adanya perda wajib belajar diniyah untuk anak-anak Muslim. Itu madrasah diniyah di sana sangat bagus perkembangannya karena ijazahnya anak-anak madrasah diniyah di sana itu punya bobot poin, Pak Haji. Ya. Bobot poin untuk bisa menjadi syarat masuk di sekolah yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dengan jernih, berimbang, dan arif. Amin. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memperingati hari ulang tahun FKDT, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah, yang ke-9. Saya sudah bersama dengan Ketua FKDT Jawa Tengah, yaitu Bapak Haji Nur Sahid. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, baik Pak Haji, sehat. Luar biasa. Nah, penjaringan Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Jawa Tengah. Anggotanya berapa, Pak? Oke, terima kasih Pak Haji. Di kami Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Jawa Tengah itu sudah terbentuk di tingkat cabang di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Kalau keanggotaan secara organisasi sesuai dengan aplikasi SIM data kami, kita FKDT punya satu aplikasi Pak Ji, namanya SIM data, Sistem Informasi dan Manajemen Diniyah Takmiliyah. Itu bisa dilihat Pak Ji. Di sana tercatat bahwa lembaga kami itu ada 9.466 lembaga. 466 ya. Oke, 9.466 lembaga terdiri dari 77.729 ustadz ustadzah. Ustadz ya. Dan santrinya di aplikasi kami tercatat ada 507.258 santri. Itu data yang kami lihat di aplikasi kami, Pak, yang terbaru, yang up to date. Pak Nur Sahid, ini semua dapat bantuan dari pemerintah provinsi? Insya Allah sejak pemerintahan Pak Ganjar dan Gus Yassin, itu alhamdulillah semua guru-guru diniyah kita di Jawa Tengah ini sudah mendapatkan insentif. Meskipun hanya 100.000 per bulan, itu sudah membanggakan bagi kami Pak Haji, karena itu penghargaan bagi kami, eksistensi madrasah diniyah di Jawa Tengah. Jadi berarti 1.200.000 per tahun. Okay. Kalau dilihat per personal memang kecil Pak Haji, tapi kalau sudah dikalikan sekian ribu, itu kan nilainya sudah fantastis. Ya, saya pernah diberitahu di Biro Kesra. Nah, tapi kan kemungkinan dapat tambahan juga dari kabupaten kota. Oke, alhamdulillah Pak Haji, kerja tim kami, teman kami, Nyon Sewu, sejak awal FKDT didirikan itu kan sebagai mitra pemerintah
dan mitra Kementerian Agama dalam pengelolaan dan pengembangan Madrasah Diniyah Takmiliyah. Yeah. Nah, sebagai mitra, kami memang selalu merapat kepada pemegang kebijakan. Dan alhamdulillah kerja keras teman-teman di daerah di tingkat kabupaten kota itu sudah bisa dilihat hasilnya. Satu di antaranya insentif itu, Pak Haji. Yeah. Di kabupaten kota se-Jawa Tengah ini hampir merata. Yeah. Ada insentif yang nilai nominalnya sangat beragam. Yeah. Saya sebut yang terbaru, kemarin kita sosialisasi dengan Kesra Kota Semarang. Mulai tahun 2021 ini mendapatkan 500.000 per bulan, Pak. Per orang? Oke, per Ustadz. Itu mungkin paling tinggi. Jawa Timur aja 300 itu cuma 6 bulan, berarti 150 malah. Oke, ini mungkin Semarang tahun 2021 ini mungkin tertinggi, Pak. Yang tahun kemarin itu Kudus yang luar biasa, 1 juta per bulan. Oh. Tapi kemudian direvisi kembali. Yeah. Di Kudus itu sekarang fluktuatif dari nilai nominal 250 sampai kepada mungkin 500-an juga. Tapi kalau di Semarang rata, Pak Haji, semuanya di kantor 500.000. Okay. Kabupaten kota yang lain beragam, ada yang 100, 150, 200 begitu, Pak Haji. Okay. Nah, yang saya bangga itu ini perhatian pemerintah yang luar biasa ini dengan kita Madrasah Diniyah. Okay. Pak Nur Said, itu di Jawa Tengah sudah punya perda atau belum yang khusus untuk Madin? Sampai saat ini pengajuan perda di beberapa daerah itu sudah, tetapi goalnya belum, Pak Haji. Termasuk yang provinsi? Provinsi belum ada perda diniyah. Yang sudah mulai merapat itu di tingkat kabupaten kota, Pak Haji. Perda wajib diniyah itu ada di Kudus, Cilacap. Kelihatannya punya Kudus. Kudus, Kudus, kemudian Cilacap, Rembang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal itu sudah mulai perdana sudah mulai muncul, Pak Haji di sana. Jadi saya baru saja juga wawancara dengan FKDT Jawa Timur. Okay. Jadi kalau melihat ini ya Jawa Tengah kelihatannya lebih siap, lebih baik. Insya Allah, Pak Haji. Ya. Kami dari aplikasi SIM Data itu mungkin Nyun Sewu baru pertama di Indonesia FKDT yang memiliki aplikasi SIM Data yang data real diniyahnya itu bisa dilihat secara langsung melalui aplikasi kita. Jadi kalau sudah mendapat insentif seperti ini, apa lagi yang masih diharapkan, Pak, dari pemerintah? Yang paling utama tadi yang panjenengan sebutkan, payung hukum, Pak Haji. Yeah. Payung hukum, payung hukum wajib belajar diniyah. Kami banyak belajar di teman-teman di Jawa Barat, itu dengan adanya perda wajib belajar diniyah untuk anak-anak Muslim. Itu madrasah diniyah di sana sangat bagus perkembangannya karena ijazahnya anak-anak madrasah diniyah di sana itu punya bobot poin, Pak Haji. Yeah. Bobot poin untuk bisa menjadi syarat masuk di sekolah yang lebih tinggi. Di Jawa Tengah baru satu, Pak Haji, itu yang sudah begitu. Yeah. Itu di Kota Tegal. Kota Tegal. Oke, Kota Tegal itu ijazahnya anak Madin itu punya bobot poin 2. Sehingga ketika anak tersebut melanjutkan ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ke SMP favorit misal, atau MTS negeri favorit begitu, lampiran ijazahnya Madin punya tambahan nilai poin 2. Ini yang ingin ditiru oleh kabupaten kota yang lain. Mereka pada merapat kepada pemerintah agar bisa
seperti Kota Tegal. Jadi kalau kebijakan seperti itu kan tidak perlu perda, sudah bisa, Pak? Ya, secara apa itu kami kurang mengerti nggih, urut-urutanipun, tetapi perda itu menurut saya menjadi payung hukum yang harus dimiliki. Saya kan berasumsi kalau iya pemerintah sekarang yang menjabat itu peduli, sehingga bantuan insentif itu bisa berjalan. Kemudian ketika yang menjabat besok kurang peduli, kan tidak, kalau nggak ada perdanya nggak ada kekuatan untuk bisa mempertahankan. Betul. Kalau mengenai keuangan mungkin betul harus ada perda. Enggak, maksud saya kalau hanya kebijakan diberi bobot, tambahan bobot itu kan nggak pakai perda bisa. Kalau di Kota Tegal itu peraturan wali kota bisa, Pak. Nah, peraturan wali kota ini. Peraturan wali kota. Sekarang kalau di Jawa Tengah, kalau bulan Ramadan seperti ini, apa kegiatan Madin, Pak? Libur semua atau ada kegiatan? Dininya menyelenggarakan pesantren Ramadan, Pak Haji. Semua, Pak? Hampir rata. Ini teman-teman di Ramadan ini menyelenggarakan kegiatan pesantren Ramadan. Ya. Dengan tentu kearifan lokal masing-masing. Artinya tatap muka langsung atau lewat virtual, Pak, pesantrennya ini? Melihat zonanya, Pak Haji, zona. Jadi memang sejak awal diniyah ini melihat zona, ketika zona wilayahnya hijau, kemudian izin untuk menyelenggarakan KBM tatap muka diperkenankan tentu dengan protokol kesehatan. Ada yang tatap muka, Pak Haji. Kemudian ada yang pakai daring juga. Tapi kalau pakai daring, tentu kita kesulitan, Pak Haji. Guru-guru diniyah kesulitan kalau pakai daring. Ya, kalau ini kan pesantren khusus gitu ya di bulan Ramadan. Pesantren Ramadan. Berarti tidak, yang diberikan tidak sama dengan yang pelajaran sehari-hari seperti biasanya. Lebih kepada pendalaman materi, Pak. Biasanya pendalaman kepada tahfidz Qur'annya, kemudian praktek ubudiyahnya, dan yang spesifik itu penulisan Arapegon, Pak Haji. Ini khasnya diniyah kan di pegon itu. Buku klasik yang bertuliskan Arapegon. Pak Nur Said, ini apa yang sudah dicapai oleh FKDT selama 9 tahun ini di Jawa Tengah? Alhamdulillah, kami yang pertama penguatan organisasi, konsolidasi ke daerah-daerah. Kami sering mengadakan rakor, Pak Haji. Kemudian kami juga turba ke ex-karisidenan untuk bertatap muka dengan pengurus di sana. Itu yang pertama, penguatan organisasi. Yang kedua adalah penyeragaman kurikulum, Pak Haji. Penyeragaman kurikulum. Jadi kita punya produk kurikulum yang sama. Dan alhamdulillah ini yang mungkin kami bangga, pada tanggal 26 Juli 2020 kemarin kita bisa launching buku ajar Arapegon, Pak Haji. Mungkin baru pertama di Indonesia ini. Launching buku ajar Arapegon. Itu karya kita, karya DT Jawa Tengah. Dan alhamdulillah itu memberikan Pak Haji, nuansa tersendiri bagi santri-santri diniyah yang notabene mungkin kesulitan dalam belajar Arapegon. Dengan buku itu akan lebih dimudahkan untuk lebih mengenal Arapegon. Jadi itu yang mengarang bersama-sama gitu atau ada tokoh yang menulis itu, Pak? Kita punya tim, Pak Haji. Kita punya tim kurikulum, Pak Haji. Nah, kemudian kita juga punya rujukan teknik penulisan Arapegon. Nah, kita juga melakukan bintek, Pak Haji. Kemarin kita ke Kebumen. Hari Sabtu kemarin itu juga bintek kepada guru-guru diniyah di sana untuk pembelajaran Arapegon. Seminggu sebelumnya bintek kurikulum diniyah takmiliyah kita ke Wonosobo. Jadi
Kami sering turun ke daerah, Pak Haji, untuk melakukan pembinaan terhadap ini ya. Pak Nur Said, kalau kegiatan semacam itu dapat backup dana dari mana? Dari Kemenak? Selama ini kalau dari FKDT kemandirian, Pak Haji. Ya. Kemandirian dari FKDT sendiri. Jadi artinya mengumpulkan dari anggota sendiri gitu atau seperti apa? Kalau teknik di lapangan, teman-teman yang butuh, kemudian mereka pada iuran begitu untuk kebutuhan konsumsi mereka. Kemudian pengurus juga biasanya mencari donasi ke ahlinya begitu, sehingga kegiatan bisa terlaksana. Jadi kalau kegiatan seperti itu biasanya kita danai mandiri, Pak Haji. Nah, sekarang itu beberapa hal sudah dicapai. Apa yang masih yang paling didambakan oleh FKDT ini, Pak? Yang sekarang ini yang kita harapkan adalah satu hal yang paling urgent itu bahwa FKDT ketika didirikan oleh Kementerian Agama itu memang dijadikan rumah besarnya diniyah di Indonesia, Pak. Rumah besar diniyah di Indonesia yang di dalamnya ada kamar-kamar untuk diniyah yang berafiliasi ke ormas-ormas keislaman. Jadi diniyah yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama, ke Muhammadiyah, ke Al-Irsyad dan sebagainya, itu ada dalam wadah rumah besar kami. Ada kamar-kamar begitu. Sehingga kita koordinasi kelembagaannya tidak sekedar merujuk kepada satu ormas, tapi kepada Islam yang rahmatan lil alamin. Itulah kenapa FKDT bisa diterima, Pak Haji, di pemegang kebijakan, karena kita tidak membawa label satu ormas tertentu, sehingga kita dianggap sebagai referensi nasional Indonesia yang istilahnya majemuk ruler gitu, Pak. Iya, baik, terima kasih Pak Nur Said. Masih ada yang ingin disampaikan? Pak Haji, yang ingin kami sampaikan bahwa di samping kegiatan rutin pembinaan organisasi, kemudian kita penataan kurikulum, kemudian kita punya aplikasi SIM data yang setiap saat up to date terhadap eksistensi lembaga, guru, dan santri. Kita punya program-program unggulan ini, Pak Haji, yaitu pelaksanaan ujian akhir berstandar nasional. Kami sudah melaksanakan itu tiap tahun, dan program yang menjadi unggulan adalah Pekan Olahraga dan Seni Antar Santri Diniyah Takmiliyah. Ini sudah terselenggara yang keempat tingkat nasional, Pak Haji. Kemarin 2017 itu terlaksana di Bangka Belitung. Mestinya tahun 2021 ini tuan rumahnya adalah Jawa Barat. Tetapi karena ada pandemi COVID, maka ditunda untuk tahun 2022 nanti. Mohon support dan dukungannya, Pak Haji. Jawa Tengah belum siap menjadi tuan rumah. Iya. Mestinya kami sangat berharap, karena dari sisi power, militansi, dari sisi jumlah diniyah di Indonesia ini, Jawa Tengah besar dan sangat kuat. Tetapi ketika kita harus nyun sewu memohon kebijakan dari pemerintah, itu mungkin belum bisa terrealisir gitu. Inginnya kami Jawa Tengah ingin jadi tuan rumah, Pak. Ya, sebenarnya kesempatannya sekarang ketika wakil gubernurnya santri kan. Harapannya begitu, Pak J. Kami sering sowan ke beliau untuk menyampaikan itu. Beliau mensupport, sangat-sangat mensupport setiap kegiatan. Kami sering sowan kepada beliau, karena beliau juga pembina kami, Pak J. Kami sampaikan perkembangan progres kami sampaikan begitu. Beliau support sekali kepada kami. Ya, hanya saja memang mungkin Jawa Tengah belum saatnya. Mungkin periode depan mudah-mudahan Jawa Tengah bisa jadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional se-Indonesia. Ini show of force kita yang luar biasa, Pak. Jadi
di Bangka Belitung kemarin, pemerintah provinsinya luar biasa supportnya. Dan alhamdulillah Gus Taj Yassin hadir ke sana, Pak. Hadir ke sana, diundang sebagai pemerintah daerah yang peduli terhadap dinia. Itu Jawa Tengah menjadi nominasi. Baik, terima kasih sekali Bapak Haji Nur Said, Ketua Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT Jawa Tengah. Mudah-mudahan benar-benar Jawa Tengah berada di baris yang terdepan. Amin, dalam amin. membina madrasah diniyah ini. Semoga sukses terus berjuang. Amin, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.